Dalam acara pemakaman almarhum Bapak Yakob Boik, Nusa Klain 11 Maret 2022. Ketika kita dilahirkan, kita ada di dunia nyata. Kita datang dan kita membawa selembar kertas putih. Belum ada coretan apapun. Namun ketika kita beranjak, kertas putih itu semakin hari semakin ada tulisan. Tulisan yang memaknai perjalanan kehidupan kita. Tulisan yang dimana ada goresan-goresan yang sangat menyenangkan hati kita. Bahkan ada juga yang melukai hati kita. Saat ini kita ada di sini. Kita sama-sama menyaksikan bagaimana akhir perjalanan kehidupan daripada kita umat manusia. Bagaimana kita melihat kehidupan daripada Bapak Yakob Boik almarhum terbaring dengan tubuh yang kaku. Tidak bisa lagi menyapa kepada istri, tidak bisa lagi menyapa kepada anak-anak, tidak bisa lagi menyapa kepada cucu-cucu yang ada, bahkan kepada kita semua dan tokoh-tokoh adat yang ada. Oleh karena itu, kita akan mendengar sejenak pembacaan riwayat hidup, bagaimana perjalanan kehidupan daripada almarhum Bapak Yakob Boik selama Allah izinkan almarhum ada bersama-sama dengan keluarga selama 82 tahun. Kepada cucu yang datang dari Bali, kami persilakan untuk membacakan riwayat hidup daripada almarhum Bapak Yakob Boik. Nusa Klain 11 Maret 2022. Riwayat hidup almarhum Bapak Yakob Boik. Nama lengkap Yakob Boik. Tanggal lahir Nauduen 27 Januari 1940. Anak dari pasangan suami istri Bapak Nikodemus Boik almarhum dan Ibu Cuplina Ndun almarhumah. Almarhum memiliki 6 bersaudara. 1. Bapak Andreas Boik almarhumah. 2. Bapak Octavianus Boik almarhum. 3. Ibu Anati Boik almarhumah. 4. Bapak Yakob Boik almarhum sendiri. 5. Ibu Margareta Tolasik Boik masih hidup. 6. Bapak Arnoldus Boik almarhum. Pendidikan terakhir tamat SR, Sekolah Rakyat. Almarhum Bapak Yakob Boik menikah dengan Ibu Wilhelmina Swek dan dikaruniai 10 orang anak, yakni 1. Anak Noah Boik almarhum. 2. Anak David Boik almarhum. 3. Anak Mel Boik almarhum. 4. Anak Leni Boik almarhumah. 5. Anak Sofia Boik almarhumah. 6. Nikodemus Boik menikah dengan Kadek Sukrati dan dikaruniai 2 orang anak. 7. Herman Boik menikah dengan Edith Yatimalela dan dikaruniai 6 orang anak. 8. Martarin Boik menikah dengan Yusuf Lakabela. 9. Margareta Boik menikah dengan Vester Bulan dan dikaruniai 4 orang anak. 10. Jupiter Boik menikah dengan Masrul Umami dan dikaruniai 3 orang anak. 11. Wilhelmina Boik menikah dengan Fredrik M. Kakisina dan dikaruniai 3 orang anak. Pekerjaan almarhum dalam kemasyarakatan semasa hidupnya yaitu menjabat sebagai kepala dusun atau langga pada tahun 1965.
dan sebagai tokoh adat yang selalu menjadi panutan bagi masyarakat Nusak lain dan sekitarnya. Almarhum Bapak Yakob Boy juga dalam bidang keagamaan menjabat sebagai penatua di Gereja Shalom Mukdale. Pada tahun 2009, almarhum Bapak Yakob Boy mulai menderita sakit. Dengan upaya keluarga dan anak-anak almarhum mendapatkan pelayanan dari medis dan hamba-hamba Tuhan. Kemudian almarhum mendapatkan pemulihan. Namun berjalannya waktu, almarhum dalam masa ketuaannya sehingga kesehatan fisiknya semakin menurun. Pada tanggal 1 Maret 2022, almarhum Bapak Yakob Boy jatuh sakit lagi. Anak-anak dan keluarga berupaya agar almarhum dapat penanganan yang baik dari tim medis dan pelayanan doa dari hamba-hamba Tuhan. Namun Tuhan Sang Pemberi Kehidupan berdaulat dan memanggil kembali Bapak Yakob Boy tepat pada hari Rabu 9 Maret 2022 pukul 14 WITA dengan meninggalkan seorang istri, seorang saudara perempuan, 6 orang anak dan 6 menantu dan 20 cucu. Selamat jalan saudara, selamat jalan suami, selamat jalan Bapak, selamat jalan Opa. Kasih-Mu dan kebaikan-Mu akan kami ukir menjadi batu nisan yang tidak pernah dilupakan oleh kami, anak-anak-Mu dan cucu-cucu-Mu. Beristirahatlah dalam keabadian-Mu. Shalom. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya untuk membebaskan kita dari maut untuk kehidupan kekal. Baginya lah kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sidang penghiburan siang ini yang berpengharapan, kita semua ada di tenda ini bersama-sama untuk ada dalam ibadah penguburan hamba Tuhan Yakob Boy yang telah Tuhan panggil kembali ke dalam pangkuannya. Kekasih Tuhan, kehidupan di dunia ini bagaikan orang yang sedang berjalan atau berlari menuju satu sasaran. Dan pada titik tertentu dia akan lesuh dan lelah. Dan karenanya kematian pasti menjemput.
Jika waktu yang telah ditetapkan sudah tiba bagi setiap manusia, maka tidak ada yang bisa untuk menolaknya. Kita yang ada diperhadapkan dengan kehidupan dan juga kematian. Kita ada untuk terus berjalan, menjalani kehidupan yang Allah beri bagi kita. Dan pada akhir kehidupan itu kita harus mengalami yang namanya kematian. Oleh karena kehidupan ini satu kali kelak akan berakhir, maka kehidupan yang kita jalani ini adalah sebuah kesempatan. Sebab hidup hanya sekali, yang dijalani satu kali kita lahir, dan hanya satu kali saja kita mengisi hari-hari hidup kita yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Dan setelah itu kita akan pulang kembali kepada Sang Pencipta. Hidup adalah kesempatan bagaimana kita memilih untuk menjalaninya. Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 22 mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, dan hidup berarti memberi buah. Dan ia juga mengingatkan orang lain, mengingatkan Timotius untuk tetap bekerja, menunaikan tugas pelayanan. Dan firman Tuhan saat ini yang kita baca siang hari ini dalam persekutuan kita mengingatkan kita bahwa kita harus hidup sebagai orang kudus. Ayat 12 bacaan firman Tuhan mengatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Hidup sebagai orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dalam iman kepada Yesus Kristus. Itu yang dikehendaki dalam mengisi hari-hari hidup, dalam waktu kesempatan yang diberikan kepada kita yang masih hidup, untuk menjalani hari-hari hidup yang Allah berikan bagi kita. Itu berarti bahwa kesempatan yang ada, hidup yang ada, yang masih Tuhan anugerahkan bagi kita, harus diisi dengan hal-hal yang berarti, harus diisi dengan hal-hal yang bernilai. Sebab hidup hanya punya arti apabila kita dapat memberi arti dan nilai dalam prestasi untuk Tuhan dan juga untuk sesama, yang diwujudkan dalam kasih kita kepada Tuhan dan juga kasih kita kepada sesama. Itu perintah Allah. Perintah Allah bagi kita umat manusia. Hidup adalah untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, melaksanakan perintah Tuhan. Hidup yang kita terima, hidup yang kita jalani, harus diisi dengan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Sebab jika kita tidak melakukan semua itu, maka kita diperhadapkan dengan kematian yang bukan saja membinasakan tubuh, tapi juga membinasakan jiwa. Artinya bahwa kematian bukan hanya secara fisik tubuh saja, tapi juga kematian rohani dan kematian kekal, yaitu jiwa. Ketika manusia mati, maka kondisi dalam dosa inilah yang akan manusia bawa dalam kekekalan. Tapi sebaliknya, jika manusia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, jika manusia mengikuti kehendak Tuhan, maka meskipun kematian fisik tiba, meskipun kematian datang menjemput manusia atau datang menjemput kita, kita termasuk orang-orang yang berbahagia, sebab kita mati dalam Tuhan. Dan apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, menyertai kita.
Seperti firman Tuhan hari ini. Berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dan juga seperti kata Paulus, bagiku mati adalah keuntungan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kematian adalah akhir bagi masa depan dan pembatas bagi kemungkinan. Maka kita punya keharusan untuk tidak melewatkan satu peluang pun untuk melakukan tindakan yang dapat mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Apa yang kita buat dalam dunia ini, apa yang kita buat saat ini, mempunyai pertanggungjawaban terhadap Tuhan. Karena setelah kita mati, ada dua hal yang akan terjadi. Hidup kekal atau kematian kekal. Sebab akan terjadi penghakiman seperti bacaan firman Tuhan yang kita baca. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Di situ jelas bahwa akan ada penghakiman. Karena semua sudah diberitahukan bagi kita dalam hidup ini. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan. Bapak, Opa kekasih kita, Opa Yakub Boik. Dalam kehidupannya selama ini, kurang lebih 82 tahun. Ada begitu banyak hal yang sudah ia lakukan. Baik dalam persekutuan masyarakat, dalam persekutuan keluarga, juga dalam kebersamaan di jemaat. Seperti yang disampaikan oleh pembawa acara tadi. Dia sudah melakukan banyak hal bagi keluarga, istri, dan anak-anak. Dia sudah mengisi kehidupannya dengan hal-hal yang bermanfaat, yang dimulai dari dalam keluarganya, rumah tangganya. Melakukan hal-hal yang baik bagi dirinya, bagi keluarganya, dan pasti juga bagi sesamanya. Banyak hal sudah dia jalani dalam masa anugerah yang Tuhan beri baginya kurang lebih 82 tahun. Satu perjalanan yang cukup panjang. Hingga akhirnya dalam kelelahannya, dalam keletihannya, dalam masa tuanya, Allah memanggilnya. Banyak hal sudah dia buat. Namun meskipun demikian tidak dapat kita pungkiri bahwa sebagai manusia, tentunya Bapak kekasih kita juga tidak luput atau tidak lepas dari yang namanya dosa dan kesalahan. Namun firman Tuhan berkata dalam nats pembimbing kita tadi, bahwa dengan rahmat Allah kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah oleh imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Dia sudah beristirahat dari jerih lelahnya selama masa anugerah Allah baginya. Ia telah kembali ke pangkuan penciptanya. Sebagai keluarga, istri, anak, menantu, cucu-cucu. Tentunya ketika harus berpisah dengan orang yang kita kasihi, kita merasa sedih. Kita berduka cita, kita menangis. Tapi sebagai orang beriman, kita harus tetap yakin bahwa apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan buat bagi Opa kekasih, itu yang terbaik.
Dalam pergumulan penderitaan masa tua, tentunya bahwa ketika memasuki usia-usia tua, keadaan fisik akan terus melemah. Tubuh akan terus melemah. Mungkin ada berbagai pergumulan penderitaan sakit dalam masa tua yang bisa saja dihadapi dan dilewati. Tuhan mengingatkan kepada kita melalui firman-Nya, batas hidup manusia 70 tahun. Kalau dia kuat 80. Yang lebih itu penderitaan. Tuhan kasih bonus 12 tahun. Dan tiba waktunya Tuhan melakukan yang terbaik. Dia mengambil milik kepunyaannya. Dia mengambil kembali hambanya yang dikasihinya, yang berharga di matanya. Dia mengambilnya kembali, supaya Bapa Opa kekasih kita bisa beristirahat dari pergumulan masa tua, dari penderitaan-penderitaan yang bisa saja dihadapi dalam perjalanan hidup dalam masa tuanya. Dia sudah beristirahat dari pergumulan di dunia ini, dari jerih lelahnya ketika ada di dalam dunia ini. Semua sudah berakhir. Karena itu kita semua yang ada, keluarga, Oma Mina, anak-anak, dan semua cucu-cucu, keluarga besar Boik, Suek, dan semua rumpunan keluarga yang terkait di dalamnya. Kita melepaskan kepergiannya dengan sukacita. Sebab apa yang Tuhan buat baik bagi kita semua. Dan Ia yang memberi duka cita ini, Ia sendiri yang akan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Karena firman Tuhan dalam Wahyu 21 ayat 4 mengatakan, Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amin. Untuk menatap wajah suami yang terakhir kali. Yang kedua, saudara perempuan Mama Margarita Kekasih Boik. Bapak yang telah membimbing kami dari masa kecil sehingga kami menjelang dewasa dan kami menikah. Kami hidup bersama-sama dengan istri dan anak. Hari ini Bapak kami akan melepaskan kepergian Bapak karena kami percaya peristiwa iman yang Tuhan buat hari ini adalah peristiwa yang pasti bagi kehidupan Bapak kami. Penutupan keranda jenazah. Yang pertama, keluarga memberikan waktu kepada Ketua Majelis Jemaat Salam Mukdale. Yang keempat, saudara kandung Mama Margarita
tempat ini kita akan menguburkan jenazah almarhum Bapak Yakub Boy. Meskipun kita berduka karena kepahitan maut telah menjadi bagian dari hidup kita, namun hidup kekal yang dijanjikan Tuhan kepada kita akan menghibur kita. Kita melakukan bersama NKB 166 ayat yang pertama. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus bagi kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, karena Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dalam kasih karunia-Nya yang besar telah memanggil kembali almarhum Bapak Yakub Boy. Maka marilah kita menguburkan jenazahnya sambil memandang kepada Dia yang berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati."